istri yang kemudian berguguran ketika mendampingi suaminya yang sedang terjatuh dari kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah untuk teman-teman semuanya, dan Allah selalu berikan penjagaan dan perlindungan. Amin Allahumma amin. Oke, baiklah teman-teman, kali ini aku ingin berbagi dengan teman-teman semuanya tentang tips mendampingi suami ketika dalam keadaan terpuruk. Disclaimer teman-teman ya, ini adalah tips sederhana saja berdasarkan pengalaman aku yang alhamdulillah Allah sudah berikan rezeki kepada kami berupa rumah tangga yang sudah 18 tahun lamanya. Baiklah teman-teman, tentunya kita semuanya sudah tahu ya bahwa di dalam agama kita ya, dalam agama Islam itu dikatakan bahwa menikah adalah ibadah separuh dari agama. Dari para ustadz kita mendapatkan penjelasan kenapa dikatakan sebagai separuh agama. Karena saking boleh dikata panjangnya gitu ya ibadah di dalam rumah tangga, ibadah yang cukup berat ya, ibadah yang membutuhkan waktu yang sangat lama ya, sehingga di situ butuh ilmu, butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman semuanya sudah banyak mendengar ya bagaimana pengalaman para istri ya ketika mendampingi suaminya ketika dalam keadaan berjaya ya. Bahkan dikatakan bahwa di balik suksesnya seorang laki-laki, di balik suksesnya seorang suami, maka ada istri yang hebat. Akan tetapi ya ada juga istri yang kemudian berguguran ketika mendampingi suaminya yang sedang terjatuh dari kejayaan ya. Ketika pada saat masa jaya dia mampu untuk menemani suaminya, bersama-sama dengan suami mengayuh ya hidup rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Maka tetapi ketika suami yang terpuruk, ya satu dua istri yang tidak sanggup untuk menemani suaminya. Padahal inilah salah satu yang disebut dengan menikah itu separuh daripada agama. Ibadah separuh daripada agama karena saking beratnya. Ya, kalau rumah tangga hanya enak-enaknya saja, ya siapa juga yang nggak mau ya kan. Tapi berumah tangga pasti mengalami pasang surut. Ya, kita pernah mendengar kisah istri Nabi Ayub ketika dalam masa jayanya istrinya mendampingi dengan penuh kesetiaan, lalu Allah takdirkan jatuh terpuruk ya, dan istrinya alhamdulillah ya Masya Allah masih tetap setia mendampingi suaminya sampai akhirnya kemudian Allah turunkan pertolongan dan mereka kembali meraih kejayaan. Ya, kita meyakini bahwa ujian dari Allah itu ada batas waktunya. Sebagaimana seperti kita ujian di sekolah, ada batas waktu yang sudah ditentukan. Apakah 30 menit, 45 menit, ya pasti ada batas waktunya. Begitupun dengan ujian berumah tangga. Pasti ada awal ujian itu datang, ada akhir ujian itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja Allah senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan untuk semua istri yang secara sadar gitu ya untuk berprinsip tidak akan pernah meninggalkan suaminya dalam keadaan yang berat. Karena inilah ya ibadah rumah tangga yang berat itu salah satunya ketika kondisi ekonomi suami sedang tidak baik-baik saja ya. Tapi kalau saya dapati bahwa ada juga istri yang sangat hebat ketika awal berumah tangga, dia menikah dengan suaminya bukan berangkat dari nol,
ya. Kalau orang berumah tangga berangkat dari ekonomi yang nol, sama-sama membangun, itu rasanya sangat banyak yang mengalami seperti itu. Hingga kemudian berjaya bersama-sama. Tapi ada mengawali rumah tangga itu berawal dari minus, keadaan yang minus. Nah, ini tentu cukup juga berat ya. Dan yang lebih hebat adalah istri yang mendampingi suaminya ketika masa jayanya. Setelah sekian lama suaminya jatuh, ya, terpuruk, bangkrut, dia tetap setia mendampingi sebagaimana istri dari Nabi Ayub alaihissalam. Semoga bisa kita meneladani ya akhlak daripada istri Nabi Ayub alaihissalam. Allah berikan kita solusi, Allah berikan bimbingan, kekuatan, dan Allah angkat ujian beserta dengan kita ditetapkannya sebagai istri yang lulus melewati ujian kesulitan di dalam rumah tangga. Semoga saja teman-teman yang sedang diuji dengan kesulitan senantiasa Allah berikan kemampuan untuk bertahan, ya, memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah lah sebaik-baik penolong. Ujian pasti ada batas waktunya. Ada saatnya nanti akan diangkat ujian kesulitan dan diganti dengan kemenangan dan kebahagiaan. Insya Allah, amin. Untuk yang belum berumah tangga, ini hanya sebatas sharing, tidak kemudian menjadikan kalian merasa takut untuk berumah tangga, ya. Karena dengan bekal ilmu, maka rumah tangga yang serumit apapun, maka dia akan bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Yang kita yakini bahwa ujian dalam kehidupan manusia itu tidak hanya dialami dalam rumah tangga saja. Untuk orang yang sendirian pun juga tetap mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang harus kita yakini bahwa Allah memberikan ujian berdasarkan kadar agama dan keimanan hambanya. Dan Allah tidak akan menurunkan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Itulah yang harus kita imani dengan sebaik-baiknya. Demikian saja teman-teman, semoga bisa memberikan manfaat video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.